Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Kita ada hingga pada malam hari ini itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk merespon ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih. Karena kasih
Sungguh kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami ada pada malam hari ini, tentunya bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melakukan seluruh kegiatan yang kami boleh kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji Tuhan. Dan saat ini juga kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan menaikkan setiap seruan doa kami. Kau berkati kami, Kau melihat setiap hati kami boleh sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, saat ini kita akan terus menaikkan seruan doa kita di hadapan Tuhan, menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa keadaan bangsa kita saat ini yang tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Dan kita tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu di luar dari pikiran manusia. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan malam hari ini, kita mau menyanyikan pujian. Dia sanggup, Allah kita sanggup. Tuhan mulia nama
kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendoakan bangsa dan negara kita. Pertama, kita doakan untuk pemerintah pusat maupun daerah, supaya Tuhan terus memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan, khususnya terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Dan juga kita berdoa supaya Tuhan terus senantiasa memberikan mereka kesehatan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita doakan supaya juga ada komunikasi dan kerjasama yang baik dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah yang ada. Mari kita doakan pokok doa ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita doakan untuk khususnya saat ini sudah mulai yaitu new normal. Kita doakan supaya kiranya masyarakat supaya bisa beradaptasi dengan keadaan ini dan tetap waspada dan menjaga diri. Dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Yang keempat, kita doakan untuk keadaan pulau kita, Pulau Nias, yang saat ini sudah kita ketahui informasinya kemarin bahwa sudah ada yang terkena COVID-19 ini. Kita doakan untuk secara pribadi pasien yang ada supaya Tuhan memberikan kekuatan meskipun mungkin tidak ada gejala yang terlihat, tapi kita doakan supaya Tuhan menolong, Tuhan terus memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Bahkan juga kita doakan untuk setiap tim medis yang menangani supaya juga Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam menangani kasus ini. Doakan juga untuk keluarga supaya Tuhan juga memberikan mereka kesabaran dan terus mereka berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pokok doa selanjutnya, kita tahu bahwa Allah kita sanggup menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Dan saat ini sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan pujian Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup.
Saat ini kita mau berdoa untuk gereja kita. Kita doakan untuk rencana persiapan ibadah secara konvensional, supaya Tuhan memberikan hikmat dan memimpin BPH dalam mengambil setiap keputusan yang akan dibuat dalam persiapan ibadah. Yang kedua, kita terus doakan untuk setiap pelayanan yang dilakukan secara online, supaya Tuhan menolong dan memberikan hikmat juga untuk setiap pelayan yang ada dalam mengambil bagian pelayanan. Yang berikutnya kita doakan untuk setiap kita jemaat Tuhan supaya diberikan juga terus sukacita meskipun kita masih ibadah tetap di rumah, tetapi Tuhan memberikan kita sukacita untuk terus giat dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Berikutnya Bapak Ibu kita berdoa untuk pelayanan yang ada, khususnya pelayanan yang ada di Panti Asuhan Dorcas. Kita doakan anak-anak saat ini sudah libur. Kita doakan supaya Tuhan menolong untuk setiap para wali yang ada di dalam memimpin setiap anak-anak, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran bagi setiap wali. Dan juga kita doakan untuk setiap anak-anak yang ada juga supaya diberikan hati yang mau taat, hati yang mau dibentuk untuk setiap wali-wali yang ada. Dan juga kita doakan untuk setiap kebutuhan yang dibutuhkan tiap-tiap bulannya, supaya Tuhan terus memberikan kecukupan. Dan juga kita doakan untuk setiap donatur yang mendukung panti asuhan ini, supaya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan mereka. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pelayanan yang ada di SOU, khususnya untuk pelayanan holistik yang ada. Kita doakan untuk orang tua yang dibantu secara perekonomian mereka, untuk kebutuhan di sawah. Kita doakan supaya mereka boleh menggunakan bantuan yang ada dengan bijaksana, dan juga Tuhan terus berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan, dan juga secara ekonomi mereka boleh bertumbuh. Dan juga kita doakan untuk setiap anak-anak yang ada, supaya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan dan juga kesehatan, dan juga tetap menjaga kerohanian mereka meskipun tidak datang ke bimbel untuk saat ini karena libur. Kita doakan supaya mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan.
dan menjadi berkat bagi keluarga yang ada. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita doakan juga untuk setiap kami yang melayani di SOU, supaya Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan terus memberikan kami hikmat di dalam memantau anak-anak yang ada, dan juga di dalam setiap pergumulan kami juga, supaya Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebelum kita menaikkan pergumulan kita secara pribadi di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan. Untuk itu mari kita membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Hanya Yesus yang sanggup dan yang tahu segala sesuatu yang menjadi pergumulan. Kita menyanyikan pujian. Seorang pun
berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, berdoa untuk setiap hal yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita katakan kepada Tuhan bahwa kita tahu juga Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan apa yang saat ini yang Bapak Ibu kumpulkan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita satukan doa kita. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah menaikkan seluruh permohonan doa kami di hadapan-Mu pada malam hari ini, baik bangsa dan negara kami, gereja, bahkan pelayanan-pelayanan yang ada, juga untuk pergumulan kami secara pribadi, kami sudah menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian seperti rusa yang haus.
memberi kesempatan kembali kepada kita untuk bisa bersekutu meskipun kita di rumah masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Kami memohon kiranya anugerah-Mu dan kasih-Mu cukup bagi kami, untuk kami bisa duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang sangat sederhana, apa yang telah digumulkan biarlah tersampaikan dengan kuat kepada seluruh jemaat Tuhan. Mohon kasih karunia-Mu cukup bagi kami, ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya kepada kita, dan mari kita memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kerja kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Dan tema yang akan kita pikirkan malam hari ini adalah yang lama telah berlalu. Yang lama telah berlalu. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu itu ketika saya pulang dari pasar belanja sesuatu, kira-kira jam 5 atau jam 6 sore itu, saudara, setiba di gereja saya mencium aroma yang harum sekali, dan itu mengundang nafsu makan yang hebat sekali. Saya mencium bau tarasi, saudara, ya, bau tarasi punya tetangga, dan itu harum sekali. Waduh, pengen makan. Tetapi apa daya, saudara, namanya tarasi tetangga begitu ya.
milik tetangga, kita tidak bisa mendapatkannya dan menikmatinya. Ya, jadi bau terasi itu kita dapat menciumnya, tetapi kita tidak bisa menikmati apa isi daripada atau teman-teman daripada terasi itu, katakan begitu. Saudara, seringkali kehidupan kekristenan kita layaknya mencium terasi tetangga begitu. Kita bisa mengetahui, kita tahu berbagai doktrin di dalam kekristenan itu, tetapi seringkali dia hanya sebatas teori, sebatas apa yang kita tahu itu. Kita berpikir seringkali bahwa kehidupan kekristenan kita itu juga hanya berhenti ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasanya kehidupan kita itu berhenti di situ dan tidak terjadi apa-apa. Saudara, bukankah kita tahu bahwa betapa pentingnya mengampuni orang lain oleh karena Kristus telah mengampuni kita? Tetapi pada kenyataannya, bukankah kita membutuhkan berapa lama waktu baru kemudian kita mampu memberikan pengampunan kepada orang lain? Kita tahu bahwa serakah atau egois itu sesuatu yang memahitkan atau sesuatu yang tidak sehat sebetulnya di dalam jiwa, di dalam hati kita. Tetapi bukankah kita terus-menerus menginginkan lebih dari apa yang kita pikirkan itu? Bukankah kita tahu kesombongan itu saudara adalah sesuatu yang berbahaya? Tetapi bukankah juga seringkali kita menunjukkan bahwa kita itu yang terbaik, kita itu yang paling benar di antara segalanya? Saudara, pengalaman-pengalaman yang seperti ini sebetulnya membuat kita bingung, bukan? Alkitab mengatakan A, mengatakan B, tetapi kok rasanya susah sekali untuk menggapainya, susah sekali untuk mendapatkannya begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32 ini kita melihat kemudian bagaimana Rasul Paulus mengingatkan sesuatu kepada jemaat di Efesus. Bagaimana kehidupan mereka di dalam Kristus. Mengingatkan mereka bahwa engkau sudah di dalam Kristus. Dan ketika engkau sudah di dalam Kristus, maka ketika engkau mengingat akan statusmu itu, mengingat akan siapa diri kamu di dalam Kristus Yesus, maka semestinya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita kemudian membaca di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-13 tadi, mundur sebentar saudara, kita menemukan beberapa hal penting yang kemudian kental dan kuat sekali diajarkan oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau kemudian kita membaca di dalam ayat yang ke-11, dia katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu. Ini sebetulnya erat sekali kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yang menegaskan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui oleh jemaat di Efesus itu. Dan apa itu saudara? Di dalam ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa kita itu harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita harus mencapai kedewasaan penuh dan kita harus mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kamu di dalam Kristus mestinya mencapai pemenuhan ini, mestinya mengalami pertumbuhan. Di dalam ayat yang ke-15 saudara, dia katakan juga bahwa kita terus bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi setiap tubuh Kristus itu saudara, setiap anggota tubuh Kristus itu harus bertumbuhnya itu ke arah Kristus, sesuai dengan karakter atau serupa dengan Kristus.
Saudara, Rasul Yohanes, saya ingat kalimatnya dia berkata bahwa barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki kehidupan. Barang siapa yang tidak memiliki anak, berarti ia tidak punya kehidupan. Artinya apa, saudara? Ketika ada kehidupan di dalam jiwa, di dalam hati seseorang, maka dia mestinya bertumbuh. Saudara, perhatikan istilah ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, saudara, menerima pertumbuhan. Saudara, kalimat menerima pertumbuhan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, perhatikan bagian ini, menerima pertumbuhan artinya apa? Bahwa orang yang di dalam Kristus itu bisa dipastikan harus mengalami pertumbuhan, harus mengalami kedewasaan penuh, harus mengalami keserupaan dengan Kristus di dalam setiap kehidupannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, maka di dalam konteks atau konsep yang seperti itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus di dalam ayat yang ke-17. Jangan hidup, aku ingatkan, aku tegaskan kembali kepada jemaat di Efesus, bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kenapa? Karena ini pada saat itu ada satu tuntutan bahwa kehidupan orang yang di dalam Kristus itu harus betul-betul membuktikan bahwa dia di dalam Kristus. Oleh karena apa, saudara? Di dalam pasal yang kelima dia katakan itu hari-hari itu jahat sekali. Maka di dalam hari-hari yang jahat itu, saudara, kita dituntut untuk arif, untuk hidup bijaksana. Di dalam 1 Petrus dia katakan, saudara, bahwa ada masa kebodohan itu tiba. Ya, maka ketika masa kebodohan itu tiba dan juga ada waktu yang sangat jahat itu menjadi satu kesatu, saudara, maka kita akan bisa dan sangat mungkin kehilangan arah, kehilangan tujuan, bahkan kita berlaku, bertutur tindak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Maka itu penting sekali. Pada waktu itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat sedemikian kuat. Mari kita perhatikan, saudara, apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Jangan hidup seperti sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana ciri kehidupan orang yang tidak mengenal Allah? Di dalam ayat yang ke-17 dia katakan tadi, bahwa orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Apa maksudnya, saudara? Pikirannya sia-sia. Jangan hidup, jangan berjalan, jangan menjalani kehidupan dengan pikiran yang sia-sia, yang tanpa tujuan, saudara. Kosong tuh. Pikirannya itu kosong. Ya. Dan itu dikatakan oleh Paulus, jangan sampai kehidupanmu itu dikontrol, dikuasai, diatur, didominasi oleh pikiran yang kosong, yang tidak ada tujuan. Tujuan hidup ini apa sih? Saya nggak tahu. Jangan sampai seperti itu, kata Rasul Paulus. Tidak ada pengertian yang jelas tentang kehidupan itu sendiri. Dan ini berbahaya sekali, saudara. Oleh karena apa? Ini sifatnya permanen, seolah-olah natur. Jangan hidup di dalam natur yang seperti itu. Natur yang dimana pikiran itu kosong, tidak ada tujuan, tidak ada makna, tidak ada arti yang bisa dilakukan di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, dia katakan bahwa ada pengertian yang gelap. Nah, saudara, memang nampaknya ada pikiran pengertian, saudara, hampir sama penggunaannya. Tetapi sebetulnya di dalam terjemahan Yunani, saudara, kata pengertian yang gelap di dalam bagian ini lebih kepada pemahaman. Jadi pengertian itu masuk kepada ranah pikiran, saudara, ya, ranah kognitifnya. Tetapi masuk dalam ranah pemahaman itu masuk kepada perasaan. Lebih dalam lagi, saudara. Orang memahami itu berbeda dengan orang yang mengerti. Memahami itu lebih masuk kepada afeksi.
bagian terdalam daripada jiwanya itu. Dan dikatakan di sana, saudara, jangan sampai engkau dituntun seperti itu. Jangan hidup seperti orang yang perasaannya itu gelap. Saudara, menarik sekali sebetulnya di dalam istilah gelap itu sendiri. Oleh karena apa? Ada seorang penafsir, dia katakan begini, saudara, pikiran yang gelap itu seolah-olah ada seorang yang terjebak di dalam sebuah tempat, dan tempat itu adalah tempat pembuangan akhir, TPS ya, tempat pembuangan sampah. Saudara, dia terjebak, tidak ada lampu, tidak ada cahaya di sana, pencahayaan, tidak ada. Di depan ada sampah, di belakang ada sampah, di atas itu sampah, di bawah itu sampah, sehingga dia dikelilingi oleh sampah, sehingga menjadi gelap. Dan isinya kegelapan itu adalah bau busuk semua. Paulus katakan, jangan sampai perasaanmu seperti itu. Semuanya adalah sampah. Ini dikaitkan dengan ayat yang ke-19, saudara. Ayat yang ke-19 itu dikatakan bahwa perasaan mereka telah tumpul. Orang yang tidak mengenal Allah itu, perasaan mereka menjadi tumpul. Tidak ada harapan di sana, saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa dimuliakan, sesuatu yang bisa kita puji, sesuatu yang enak untuk kita dengar. Oleh karena apa? Sekali lagi, perasaannya itu tumpul. Dan yang ketiga, saudara, yaitu persekutuan. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Ini lebih dalam lagi, saudara. Ya, dalam pengertian, pemahaman, dan masuk kepada sebuah relasi. Kedalaman relasi dengan Allah itu tidak ada, saudara. Tidak terkoneksi, tidak ada hubungan dengan Kristus Yesus. Saudara, beberapa waktu yang lalu itu saya coba persiapan atau baca-baca artikel di kursi depan ruang tamu, ya, kamar tamu. Saya buka laptop, lalu kemudian di laptop saya itu muncul jaringan internet, saudara. Ya, jaringan itu internet itu Jualek, begitu ya. Jualek namanya. Itu Jualek, ya. Lalu kemudian saya coba, siapa tahu tidak ada mungkin dibagi secara gratis begitu ya. Saya coba masuk, jadi tidak bisa. Laptop saya itu asing bagi wifi itu, saudara. Tidak ada terhubung. Tidak ada persekutuan di sana. Saudara, gambaran seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa kamu jangan hidup seperti orang yang tidak punya persekutuan dengan Kristus. Yang Kristus itu kayak sesuatu yang asing. Bahkan Kristus melihat kita itu sesuatu yang asing pula. Orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya itu, saudara, tidak terkoneksi dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 3 gambaran yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, sebetulnya ini bermuara kepada apa? Kekerasan hati. Saudara, 3 jenis atau 3 hal yang demikian sebetulnya itu membutakan hati. Sehingga hati yang buta itu tidak lagi menuntun orang untuk memaknai kehidupannya sendiri. Hati yang keras itu, saudara, telah dirasuki, telah dikuasai oleh dosa. Dan dosa itu merampas pikiran. Dosa itu menyerang perasaan kita. Dosa itu menyerang hati kita. Dosa itu membutakan seluruh keberadaan hidup kita itu. Sehingga yang kita kerjakan itu sebetulnya tiada lain daripada kefanaan. Tiada lain daripada sesuatu yang sia-sia. Dan kemudian, saudara, di dalam 3 poin yang diajarkan oleh Paulus itu juga memberikan penegasan kepada kita betapa hancurnya keadaan kita. Dari pikiran kita sudah kacau, hati kita juga sudah kacau. Keadaan terdalam daripada hidup kita itu, totalitas kehidupan kita itu sudah kacau balau. Saya teringat dengan pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang
pertama, kedua, itu Paulus berkata mengingatkan jemaat bahwa kamu itu mati. Saudara, kalau sekedar dikatakan kamu itu mati, maka barangkali ada sesuatu yang bisa diharapkan mati. Tapi di sana dikatakan, saudara, kamu mati, dan kamu mati dalam pelanggaran. Kalau istilah orang sekarang itu sudah jatuh tertimpa tangga, saudara. Mati di dalam pelanggaran. Saudara, istilah mati di situ memang mati, saudara. Tidak terkoneksi sama sekali. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tidak ada harapan di sana, saudara. Pengkhotbah itu berkata bahwa anjing yang hidup, seekor anjing yang hidup itu lebih baik daripada seekor singa yang mati. Jadi tidak ada sesuatu yang diharapkan. Biarpun gede, biarpun garang, biarpun kuat seperti singa, tapi kalau dia sudah mati, tidak ada artinya. Berbeda dengan anjing yang masih hidup, meskipun kecil, lucu, mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang mau menjaga kita, karena ada jenis-jenis anjing tertentu, tapi dia akan lucu begitu. Ya. Mati, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari sana. Saudara, demikianlah gambaran kehidupan kita yang dulunya belum terselamatkan di dalam Kristus. Tetapi kemudian, saudara, kita melihat bahwa Paulus tidak berhenti hanya memberikan gambaran kepada jemaat Efesus bahwa dulu kamu adalah kehidupan yang tidak mengenal Allah, dulu kamu adalah orang yang memiliki pikiran yang tumpul, perasaan yang tumpul, bahkan seluruh totalitas kehidupanmu itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, mati, tidak ada relasi dengan Allah. Sekarang Paulus mengingatkan jemaat, saudara, kamu bukan seperti demikian. Di dalam ayat yang ke-20, 21-22, khususnya 20, saudara ya. Dikatakan di sana, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah dikatakan tidak mengenal Allah. Sekarang Paulus menggunakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara, kenapa kemudian Paulus mengatakan ini? Itu yang saya sejak awal katakan, saudara. Paulus mengajak jemaat di Efesus itu untuk mengingat siapa diri mereka sebetulnya. Status kamu itu siapa? Sehingga ketika kemudian seseorang bisa mengingat siapa dia, maka dia bisa bertindak sesuai dengan identitasnya itu. Dan jemaat di Efesus, saudara, itu adalah orang-orang yang di dalam Kristus, yang telah belajar mengenal Kristus. Saudara, menarik sekali sebetulnya kalau kita memperhatikan bagian ini. Oleh karena apa? Di dalam ayat yang ke-20, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kata mengenal sebetulnya tidak ada di dalam terjemahan Yunaninya. Tetapi kemudian kenapa tiba-tiba muncul di dalam bagian ini? Nah, saudara, akar kata dari belajar itu memang ada indikasi di sana soal pengenalan, saudara. Ya. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa kamu telah belajar mengenal Kristus. Pengenalanmu akan Kristus itu akan mencerahkan pikiranmu, sehingga pikiranmu menjadi terang. Pengenalanmu daripada Kristus itu membukakan, menerangi hatimu, sehingga hatimu itu tidak lagi keras, tidak lagi membatu. Pengenalanmu akan Kristus mengubah seluruh keberadaanmu. Bahkan kamu tidak terhubung dengan Kristus, sekarang menjadi punya relasi dengan Kristus. Nah, saudara, di dalam bagian ini, saudara, Paulus tidak sedang mengajar jemaat di Efesus itu sekedar ya mengenal Kristus pada ranah pengertian. Tapi sekali lagi, belajar dalam bagian ini ada nuansa relasi di sana. Ya, orang belajar itu ada relasi. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kristus tidak hanya
memiliki beban sosial yang begitu hebat. Tetapi pengenalan relasi dengan Kristus itu adalah Kristus adalah Allah yang hidup, yang memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang membangun relasi dengan Kristus mestinya mengalami perubahan hidup. Sehingga sekali lagi saudara, pengenalan kita, relasi kita dengan Kristus itu adalah relasi yang mencelitkan pikiran kita, yang menerangi hati kita, yang mengubahkan kehidupan kita. Hati kita itu semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka kemudian saudara, kalau kemudian kita membaca di dalam bagian ini ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32 saudara, di sana kita menemukan bagaimana hasil, bagaimana buah daripada orang yang telah belajar mengenal Kristus, yang berelasi dengan Kristus. Dan tiada lain saudara, dia menghasilkan yang namanya buah-buah pertobatan. Saudara, di sana dikatakan tadi bahwa orang yang berdusta hendak berhenti daripada dusta. Saudara, ini pengalaman kita ya. Dusta, kiri kanan, nyambung yang tidak nyambung begitu ya. Nah, kalau sudah di dalam relasi dengan Kristus itu berhenti itu, harus bertobat. Ya, dikatakan lagi apa saudara? Kalau kamu marah, jangan sampai sebelum janganlah matahari terbenam. Artinya saudara, segera selesaikan. Jadi bagi orang yang mungkin dendam, suka merancang-rancang kejahatan kepada orang lain, kita sudah disakiti dan kita seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan menahun, kita tidak bisa melepaskan pengampunan kepada dia. Maka ketika kau berrelasi dengan Kristus, hatimu yang keras untuk mengampuni orang lain itu harus dicelitkan kembali, saudara. Apalagi di sana buah-buah pertobatan saudara, dikatakan orang yang mencuri, ya, koruptor. Nah, ini orang harus bertobat. Kalau dia orang Kristen masih korupsi, masih melakukan penipuan-penipuan, mencuri dalam tanda pengertian saudara, maka dia harus bertobat. Ya, dia harus mengalami pembaharuan dari pengenalannya akan Kristus Yesus. Dan juga saudara, di sana dikatakan perkataan kotor sebetulnya ini lebih cenderung kepada penghakiman. Ya, saudara, kita itu mudah sekali menghakimi ya. Kita mudah sekali menghakimi orang lain. Ya, kita setiap waktu sebetulnya kita diperhadapkan, ditantang, dipancing begitu ya untuk menghakimi. Dan kita suka menghakimi, bukan? Tapi kalau mau kita cari lebih dalam saudara, kita menghakimi orang lain itu sebetulnya motifnya itu kita ingin sekali melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kata Rasul Paulus, berhenti dan bertobat. Jangan sampai perkataan-perkataan menghakimi orang lain itu yang keluar daripada mulut kita dan itu tidak membangun orang lain. Justru kita harus memberikan kata-kata yang lebih baik kepada orang lain, yang membangun saudara. Saudara, tetapi melihat kenyataan kehidupan kita hari-hari, maka sekali lagi kita mengingat bahwa tubuh kita ini sebetulnya sejak dini, sejak kecil dilatih untuk melakukan hal-hal yang tidak saleh. Hal-hal yang tidak saleh itu saudara itu terukir di dalam hati kita. Hal-hal yang tidak saleh itu begitu melekat erat dalam tubuh yang fana ini. Itu sebabnya saudara, tubuh kita itu seringkali secara spontan sebetulnya memberontak kepada ketuhanan Kristus di dalam hidup kita. Saudara, orang Israel itu 40 tahun di bawah bayang-bayang bangsa Filistin. Mereka dijajah oleh bangsa Filistin. Mereka direndahkan, bahkan menjadi budak. Seluruh keberadaan mereka itu hanya melayani apa yang dimaksudkan, diinginkan oleh bangsa Filistin. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, maka muncullah seorang yang bernama Simson. Saudara, Simson itu
cenderung disebutkan itu cenderung mencari masalah dengan orang Filistin. Ya, dia suka memberontak. Dia selalu bergerak sebagai ekspresi bahwa saya menolak Filistin sebagai pemimpin di dalam bangsa Israel. Saya menolak Filistin itu sebagai raja atau Tuhan di dalam kehidupan Israel. Saudara, dosa itu selalu memberontak. Ya, dosa itu selalu memberontak kepada Kristus. Selalu ingin berkata, saya tidak mau Kristus berkuasa, bertahta di dalam kehidupan ini. Saudara, meskipun kuasa dosa itu sudah dipatahkan, saudara, sangat mau itu sudah dipatahkan, saudara, tetapi pada kenyataannya dia terus mencari cara bagaimana kita takluk kepadanya. Saya mengutip seorang pengkhotbah, Martin Lloyd-Jones. Dia katakan begini: dosa tidak dapat berkuasa lagi di dalam diri kita, yaitu di dalam kepribadian kita yang pokok. Dosa tidak dapat berkuasa lagi di dalam diri kita, yaitu di dalam kepribadian kita yang cocok. Tetapi dosa dapat berkuasa di dalam tubuh kita yang fana ini jika kita tidak memeriksanya. Saudara, ini menunjukkan keseriusan pergumulan kita. Kita itu sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Bukan berarti kita berdiam diri, terima sudah keselamatan. Tidak, saudara. Kita harus memeriksa tubuh kita yang fana ini. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa engkau harus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan engkau harus mengenakan manusia yang baru. Apa maksudnya, saudara? Mengenakan manusia yang baru. Saudara, mengenakan manusia yang baru adalah tidak membiarkan lagi kehidupan yang lama memiliki satu tampak, satu iota di dalam kehidupan kita itu. Jangan sampai ia memiliki kesempatan masuk di dalam hidup kita. Dia harus dimatikan. Paulus itu berkata dalam Kolose, engkau harus mematikan dosa itu. Kalau kita dulu tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, tidak punya wewenang untuk mengatakan kepada dosa, tidak kepada dosa, saudara. Dulu, sekarang setelah kita di dalam Kristus, setelah kita berelasi dengan Kristus, pikiran kita itu dicelikan, hati kita itu diterangi, keberadaan kita itu dibaharui. Sekarang kita bisa berdiri kepada dosa, di hadapan dosa itu berkata, saya tidak melakukan dosa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal penting yang perlu kita menjadi pelajaran penting bagi kita pada saat ini terkait dengan seluruh apa yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa adalah sangat penting untuk kita memahami bahwa kita itu sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, sehingga sekarang kita dapat menolak dosa berkuasa atas kita. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, dan sekarang kita bisa berkata tidak kepada dosa. Saudara, beberapa waktu ini seiring dengan pertumbuhan Om Mua, saya mulai memperkenalkan kepada dia, saya mulai mengajarkan kepada dia tentang disiplin, konsekuensi daripada sebuah kesalahan. Saudara, ketika Om melakukan kesalahan, lalu kemudian saya mengarahkan dia untuk menerima didikan, menerima arahan, menerima konsekuensi dari kesalahan itu, apa yang menjadi respon, saudara? Ya tidak mau menerima disiplin itu. Dia hanya berkata, saudara, dia mau dibebaskan daripada konsekuensi dan tetap menikmati kesalahan. Saudara, seringkali kita begitu. Kita mau dibebaskan daripada hukuman, tapi kita tetap menikmati yang namanya dosa. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Mestinya kita bisa berkata tidak
kepada dosa. Oleh karena apa, saudara? Roh Kudus itu berperan untuk menginsafkan kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus itu menyadarkan kita. Ada sesuatu yang keliru. Dia melakukan pemeriksaan. Dia membuka ceruk-ceruk di dalam hati kita. Membuka lubang-lubang di dalam hati kita. Dan dia menemukan sesuatu yang perlu dibaharui di sana. Roh Kudus terus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Hal yang kedua, saudara, bahwa di dalam seluruh perintah, di dalam seluruh nasihat, dorongan daripada Rasul Paulus untuk meninggalkan yang lama, saudara, ada maksud bahwa jangan sampai kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita sebagai orang tebusan Kristus, tebusan Allah, yang pada akhirnya, saudara, mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita sebagai tebusan Allah yang pada akhirnya mendukakan Roh Kudus. Saudara, apa maksudnya mendukakan Roh Kudus? Saudara, mendukakan Roh Kudus itu adalah satu gaya hidup yang sebetulnya, saudara, mau menjalani kehidupan tanpa bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Saudara, kehidupan kita di dalam mengikut Kristus tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Adalah sesuatu kemunafikan, saudara, kalau kita itu berdoa kepada Tuhan dan memohon dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam doa kita itu kita memohon kasih karunia-Nya. Tetapi pada kenyataan hari-harinya itu kita mencoba melayani diri kita sendiri. Kita mencoba melayani keinginan kita sendiri. Kita mengikuti apa yang kita mau sendiri tanpa melibatkan pertolongan Roh Kudus. Nah, itu adalah sebuah sikap yang mendukakan Roh Kudus. Oleh karena apa? Kita mendiskriminasi pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita menganggap tidak pas pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, sebetulnya, saudara, itulah panggilan Rasul Paulus kepada jemaat, supaya kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup di dalam pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Maka kesucian, kekudusan hidup itu bisa tercapai di dalam pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana pergumulan saudara, jenis apa pergumulan saudara di dalam hidup ini, di dalam meninggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Saudara, kita harus jujur untuk menjawab pertanyaan seberapa gelisah hati kita dengan keadaan kita pada saat ini. Terakhir kali kita itu betul-betul memohon kasih karunia Tuhan cukup atas kita, atas dosa yang kita lakukan itu kapan? Saudara, doa, isi doa itu, saudara, menunjukkan pergumulan daripada seseorang. Apa yang kita doakan? Apakah hanya sekedar pemeliharaan supaya kita tidak kelaparan? Atau betul-betul kita sedang menggumuli apa yang disampaikan pada malam hari ini? Yang lama sudah berlalu, sekarang mengenakan yang baru, kehidupan yang baru. Seberapa gregetnya kita mau menikmati kehidupan yang baru itu di dalam Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hanya memohon kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kami tahu, Tuhan, bahwa kami menginginkan kebenaran, tetapi
pada kenyataannya kami susah sekali untuk melakukannya. Maka kami memohon kiranya Roh Kudus yang memegang tangan kami, yang menuntun kami untuk menghidupi kebenaran, untuk diam di dalam Kristus dan seluruh kekayaan kasih karunia Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kasih karunia-Mu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami ya Tuhan. Kami sungguh tidak mampu dengan kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian Dia Sanggup, Yesus Sanggup. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami sekali lagi dalam anugerah-Mu. Kami sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menolong kami. Di hari-hari kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong. Di waktu-waktu yang akan kami hadapi, kami percaya Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Sehingga keputusan-keputusan, sikap, pilihan yang kami ambil adalah keputusan yang berdasarkan kepada rasa takut akan Engkau dan kebergantungan kepada kekuatan Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakan kehidupan, mengenakan yang baru dan meninggalkan yang lama, hanya karena pertolongan kasih karunia. Dan kiranya di dalam kehidupan keluarga kami, relasi suami istri, relasi dengan anak, relasi dengan tetangga, relasi dengan siapapun, kami betul-betul menunjukkan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Sertai seluruh jemaat Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup yang Tuhan izinkan jemaat Allah. Kiranya damai sejahtera daripada Allah dan kelegaan dalam Yesus Kristus
dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa berlaku dalam kehidupan setiap kami, setiap umatmu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat duduk kembali. Shalom.